mungkin menanggapi ini kan Jering ditahan nih, ditangkap karena dia bikin statement yang menyerang salah satu apa itu komunitas dokter lah, ID sendiri. Seperti apa mungkin Teta sendiri melihatnya seperti apa sih? Kemarin kan sempat nih Teta dikasih close lah sama Jering bahwa dia salut sama Teta karena berani bersuara beda di antara kebanyakan di kota ibu kotanya. Seperti apa? Nanggapinnya gimana ya? Saya juga bingung kalau diminta tanggapan. Kalau dibalikin misalnya mas-mas ada di posisi aku, kira-kira nanggapinnya gimana tuh? Kira-kira gimana kalau ada di posisi saya terus di posting, terus harus gimana ya nanggapinnya gitu. Jadi harus gimana ya, nggak tahu. Karena situasinya lagi agak-agak jadi kalau ngomong apa-apa juga nanti akan salah lagi. Jadi ya doa yang terbaik aja buat Bli. Tapi secara pribadi seperti apa mungkin? Kaget nggak sih mungkin ketika ada seorang yang menyuarakan mungkin suara rakyat gitu, tapi harus Gimana berhadapan ya? dengan hukum. Soalnya untuk menanggapi masalah ini tuh nggak bisa ditanya langsung jawab poinnya, tanya langsung jawab poinnya, nggak bisa gitu karena kan harus dipikirin dulu ya apa-apa yang mau diomongin, kalimatnya apa itu harus dipikirin dulu gitu. Jadi jangan sampai yang diomongin diasumsikan macam-macam gitu, karena kan kalau orang berpendapat pasti akan banyak yang nggak setuju, yang setuju ada ya, makanya itu kenapa adanya pro kontra kan. Jadi ya untuk sementara, untuk sekarang pokoknya saya doa yang terbaik aja. Tapi sejauh ini kan Tete artinya termasuk public figure yang apa, berani nih menyuarakan, boleh dibilang kayak Jering juga kan dia berani berbeda gitu. Tete sendiri seperti apa, ada bukan masalah berbeda sih kan, bukannya mungkin kebanyakan asumsinya tuh sekarang jadi pengen beda, jadi pengen beda aja lu, bukan ke situ. Sebenarnya bukan ke situ. Jadi ya gimana mau nanggapinnya, agak bingung juga. Tapi ini nggak sih mungkin jalan pemikirannya boleh dibilang apa, sama nggak sih sama Jering sendiri? Kalau jalan pemikiran mah kan semua orang juga pasti jalan pemikirannya beda-beda. Nggak harus semua sama juga kan. Nah meskipun misalnya ada satu kelompok, belum tentu di dalam kelompok itu semua sama, kelompok lain belum tentu semuanya, jadi belum tentu sama semua gitu. Jadi ya pasti punya pola pikir masing-masing kan gitu. Kamu sepemikiran sama Jering dalam hal? Ya nggak bisa juga sih kalau dibilang sepemikiran atau nggak sesederhana itu gitu, karena bukan itu sebenarnya poinnya gitu. Bukan masalah sepemikiran atau enggak, poinnya bukan di situ. Tapi kalau melihat Jering sendiri seperti apa mungkin dia, pemikiran dia dalam artinya sering mengkritisi pemerintahan, terus hal-hal yang sedang viral, Tete sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau saya kan ngelihat Bli ini, saya juga nggak pernah kenal sama beliau gitu. Terus cuman kalau saya coba apa ya ibaratnya pengen tahu nih orang siapa sih gitu, saya pengen tahu kan. Saya coba scroll ke bawah Instagramnya, postingan dia, pola pikir dia itu kayak apa. Ya memang bukan baru kali ini aja kan dia bersuara keras tentang banyak hal, dan dia udah banyak bersuara dari dulu juga gitu. Jadi ya itu aja yang aku bisa tanggepin untuk saat ini gitu. Tapi melihat ini seperti yang Tete bilang kan nggak semua orang sama, pasti ada yang berbeda. Iya. Berarti menurut Tete ini bukan soal salah benar, tapi bagaimana kelompok mayoritas menerima perbedaan hal yang bisa dikatakan lebih sedikit suaranya. Sebenarnya sih gimana cara kita menyikapi sesuatu hal gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang berbuat sesuatu, kita belum tahu secara keseluruhan, udah langsung berasumsi buruk, ya di sininya udah buruk gitu. Jadi nggak bisa murni lagi melihat segala sesuatunya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihatnya, coba nih dari kejadian ini tuh ada beberapa
perspektif lain kan. Coba kalau dari menurut pandangannya si ini gimana ya, kalau menurut pandangan ini gimana, pandangan ini kan kita bisa ngambil semua gitu dari berbagai pandangan itu, kita bisa nyimpulin sendiri kan. Kita punya intuisi, punya insting, jadi ya kita juga bisa menyikapi itu gitu. Jadi bukan dalam hal ini tuh pendapat ini yang harus disetujui atau pendapat yang ini yang harusnya disetujui, bukan masalah itu. Jadi gimana cara kita mengolah apa yang terjadi, kita lihat semuanya ini sebenarnya ada apa, dipikirkan. Kalau misalnya mau bereaksi juga kan kita juga mesti mikirin dulu gitu, mau bereaksi itu nanti reaksi kita akan menimbulkan apa juga kayak gitu. Berarti bisa dikatakan sangat disayangkan nggak sih Teh, penangkapan ini berarti terjadi karena tidak maunya pihak lain melihat sisi yang dilihat oleh Mas Jering. Seperti apa? Nggak bisa ngomong gitu juga sih, karena kan apa yang dirasakan orang, persepsi orang tentang permasalahan ini juga kan pasti beda-beda. Jadi nggak segampang itu gitu, maksudnya tidak sesederhana itu nanya kalau menurut kamu yang benar yang mana, yang ini, kalau menurut kamu yang ini, nggak sesederhana itu. Jadi gimana cara kita mengolah hati aja sih sebenarnya, mengolah hati, mengolah pikiran, ini tuh bener nggak. Jadi misalnya kan ada misalnya taruhlah ada satu berita, dari berita ini kan apa yang kita baca kita bisa bertanya kan, oh ini tuh maksudnya apa ya, oh ini dari mana ya dapatnya, bener nggak ya informasi ini, kan bisa kayak gitu. Jadi bukan misalnya baca langsung marah atau langsung oh iya bener, oh nggak gitu juga kan, kita punya pikiran gitu. Jadi kita juga bisa berpikir untuk mengambil tindakan atau bereaksi atas sesuatu. Ketika Teteh posting waktu itu terus ditanggepin positif oleh Jering, artinya dia juga menaruh hormatnya kepada Teteh. Nah, Teteh sendiri seperti apa sih? Mungkin ini kan Jering kan boleh dibilang public figure yang kontroversial, artinya banyak yang pro dan kontra ke dia. Nah, Teteh sendiri seperti apa ketika memposting terus Jering ternyata salut nih sama Teteh gitu, berbeda dengan yang kebanyakan dia mengkritisi naskah waktu itu. Ya kalau untuk hal itu sih pada intinya kami saling menghormati, kami saling menghargai, intinya itu gitu. Jadi bukannya saya ngerasa wah saya udah keren nih, wah Jering hormatkan sama saya, bukan itu gitu. Jadi lebih ke berarti beliau menghormati, menghargai apa yang saya rasakan, saya pikirkan, saya juga menghormati dan menghargai beliau. Tapi bukan serta merta aku tuh berarti udah pasti sama dengan dia, atau misalnya dia tuh udah pasti sama dengan gue, enggak gitu. Yang tadi aku bilang kan, dalam satu kelompok meskipun mereka punya visi yang sama, misalnya pemikiran yang sama, belum tentu semuanya sama, caranya juga kan pasti beda-beda gitu. Jadi yang harus dilihat sama kita tuh ya memang ini tuh begitu luas, jangan dikungkung jadi mau sama semua gitu. Dan gimana caranya menerima perbedaan itu supaya tidak jadi permusuhan, supaya nggak dipecah belah gitu kitanya. Karena kan kita satu, kita Indonesia gitu, kenapa harus jadi terbelah gini gitu. Jadi takut nggak sih berpendapat soal apapun itu dengan sisi yang berbeda atas nama diri sendiri gitu sebagai public figure? Mengingat sebelumnya juga Teteh pernah nge-DM Anji dan diposting sama Anji bahwa Iya. Dan ada juga netizen juga ada yang oh ini yang DM Anji gitu. Jadi seperti itu, tanggapannya seperti apa Teh? Ya karena aku ya ibaratnya udah ada pengalaman tentang itu, jadi mau nggak mau harus tahu juga nih gimana cara bereaksinya nih gitu. Jadi harus ya memang kalau hati-hati mah dari bukan cuman sekarang aja, dari dulu juga, dari mulai adanya sosial media juga ya tetap harus hati-hati. Dan bukan cuman untuk kaum selebritas aja, bukan untuk tokoh publik aja, semua kita juga harus hati-hati gitu. Jadi nggak harus melulu yang terkenal yang disalahin gitu. Jadi kita semua memang harus hati-hati kan gitu. Kita semua memang harus menghormati, kita semua harus cari sumber segala sesuatu itu dari berbagai perspektif gitu ya, bukan ya untuk kita semua ini mah. Just to make sure Teh, mungkin mumpung di sini ya ada yang mungkin beberapa orang salah arti soal yang DM dan soal Manji itu seperti apa sih Teh sebenarnya? Apakah mendukung atau setuju atas pemikiran, atau mungkin hanya sekedar untuk memberi dukungan di tengah posisi Anji yang waktu itu begitu sulit Teh? Ya kan sebenarnya bukan cuman satu dua hal aja. Kalau aku tuh ngelihat banyak
bullying yang terjadi, karena aku mengalami itu. Jadi kalau tiap ada orang-orang yang diperlakukan diserang oleh publik gitu, aku tuh ikut merasakan itu gitu. Dan bukan berarti kalau aku mendukung artinya wah aku pasti sama, kan kita juga beda gitu. Aku juga punya cara beda, punya pemikiran yang beda. Intinya sih itu gitu. Oke, cukup. Ya, cukupnya. Terima kasih banyak.